Selama lebih dari 200 tahun, Daulah Syafawi menjadi salah satu dinasti besar dalam sejarah Islam. Berdiri pada abad ke-16 di Iran, Daulah Syafawi meninggalkan warisan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan. Perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi merupakan salah satu fase penting dalam sejarah peradaban Islam, khususnya di wilayah Persia atau yang sekarang dikenal sebagai Iran. Daulah ini berdiri pada tahun 1501 Masehi dan didirikan oleh Syah Ismail I. Sejak awal berdirinya, Syafawi menjadikan mazhab Syiah 12 imam sebagai mazhab resmi negara. Kebijakan ini bukan hanya berdampak pada bidang politik dan sosial, tetapi juga sangat mempengaruhi arah perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pada awal pemerintahan, fokus utama Syah Ismail I adalah memperkuat kekuasaan dan menyatukan wilayah Persia yang sebelumnya terpecah belah. Dalam proses tersebut, pendidikan dijadikan sebagai alat penting untuk menanamkan ajaran Syiah kepada masyarakat. Ulama-ulama Syiah didatangkan dari berbagai wilayah seperti Irak dan Lebanon untuk memperkuat fondasi keagamaan negara. Sejak saat itu, pendidikan agama menjadi prioritas utama dalam sistem pembelajaran. Perkembangan pendidikan pada masa Daulah Syafawi semakin pesat ketika ibu kota dipindahkan ke Isfahan pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Kota Isfahan berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, seni, sekaligus pusat pendidikan dan keilmuan. Banyak madrasah megah dibangun melalui dukungan pemerintah serta melalui dana wakaf. Madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga berfungsi sebagai pusat diskusi ilmiah dan kajian filsafat. Sistem pendidikan pada masa Daulah Syafawi umumnya berlangsung di madrasah, masjid, dan melalui halakoh-halakoh pengajian. Di madrasah, para pelajar mempelajari berbagai disiplin ilmu. Ilmu yang diajarkan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ilmu nakli dan ilmu akli. Ilmu nakli meliputi tafsir Al-Quran, hadis, fikih Syiah, usul fikih, dan ilmu kalam atau teologi. Karena negara berlandaskan mazhab Syiah, maka ajaran-ajaran tersebut menjadi kurikulum utama. Sementara itu, ilmu akli atau ilmu rasional juga tetap diajarkan. Para pelajar mempelajari logika, filsafat, matematika, astronomi, kedokteran, dan sastra Persia. Walaupun ilmu agama lebih dominan, keberadaan ilmu rasional menunjukkan bahwa tradisi intelektual pada masa Syafawi tetap terbuka terhadap pemikiran filosofis dan rasional. Namun demikian, jika dibandingkan dengan masa Daulah Abbasiyah, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi tidak terlalu menonjol dalam bidang sains eksperimental. Penelitian ilmiah dalam bidang fisika, kimia, atau teknologi tidak berkembang sepesat pada masa sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fokus yang lebih besar pada penguatan ajaran teologi dan stabilitas politik. Meskipun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Syafawi tidak semasif era Abbasiyah dalam bidang sains eksperimentalnya, dinasti ini tetap memberikan kontribusi penting dalam bidang filsafat, teologi, dan juga seni. Munculnya tokoh-tokoh besar membuktikan bahwa tradisi berpikir kritis dan reflektif tetap hidup dan berkembang. Pemikiran-pemikiran filosofis pada masa ini bahkan memberi pengaruh panjang hingga berabad-abad kemudian. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Syafawi tidak dapat dilepaskan dari peran para ilmuwan yang hidup dan berkarya pada masa tersebut. Mereka membangun fondasi intelektual yang kuat dalam berbagai bidang, mulai dari filsafat, teologi, hadis, hingga ilmu eksakta. Salah satu tokoh penting adalah Bahauddin Al-Amili, yang juga dikenal dengan nama Syekh Bahai. Ia merupakan ilmuwan multidisipliner yang menguasai matematika, astronomi, arsitektur, fikih, dan teologi.
Dalam bidang matematika, ia menyusun karya yang membahas perhitungan dan metode numerik yang digunakan dalam pendidikan. Dalam astronomi, ia melakukan kajian tentang pergerakan benda langit serta menyusun tabel-tabel perhitungan. Bahkan, dalam bidang arsitektur, ia disebut berkontribusi dalam perencanaan bangunan di Isfahan. Keistimewaan Bahauddin terletak pada kemampuannya memadukan ilmu rasional dan ilmu agama secara seimbang. Murid sekaligus penerus intelektualnya adalah Sadr al-Din al-Shirazi atau Mulla Sadra. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf terbesar dalam sejarah Islam. Konsep utamanya dikenal sebagai hikmah muta'aliyah atau filsafat transendental. Salah satu gagasannya yang terkenal adalah teori gerak substansial, yaitu pandangan bahwa seluruh realitas bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan dalam esensinya. Ia juga menekankan bahwa pengetahuan sejati tidak hanya diperoleh melalui rasio, tetapi juga melalui pengalaman spiritual dan penyucian jiwa. Karya monumentalnya Al-Asfar Al-Arba'ah menjadi rujukan utama dalam kajian filsafat Islam hingga saat ini. Tokoh berikutnya adalah Muhammad Baqir Damad, yang dikenal sebagai Mir Damad. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam masa filsafat Isfahan. Kontribusi utamanya terletak pada pembahasan metafisika, khususnya mengenai konsep waktu dan penciptaan alam. Ia mencoba menjelaskan hubungan antara keabadian Tuhan dan keberadaan alam semesta melalui pendekatan filosofis yang sistematis. Pemikirannya menjadi jembatan antara tradisi filsafat sebelumnya dan generasi setelahnya. Dalam bidang hadis dan teologi, muncul tokoh besar, yaitu Allamah Majlisi. Ia dikenal sebagai ulama yang berperan besar dalam kodifikasi dan penyusunan hadis-hadis Syiah. Karyanya yang monumental, Bihar Al-Anwar, merupakan ensiklopedia hadis yang sangat luas dan mencakup berbagai aspek ajaran Islam. Melalui karyanya, tradisi keilmuan hadis dalam mazhab Syiah menjadi lebih sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian terdapat Muhammad Baqir al-Sabzawari, seorang ulama dan filsuf yang berperan dalam pengembangan teologi dan hukum Islam. Ia menulis karya-karya yang membahas prinsip-prinsip akidah dan pemikiran keagamaan secara mendalam. Perannya membantu memperkuat struktur pemikiran teologis pada masa Syafawi. Tokoh lain yang tidak kalah penting adalah Said Amir Abul Qasim Mirvandarsky. Ia dikenal sebagai filsuf dan sufi yang memiliki wawasan luas, bahkan mempelajari berbagai tradisi pemikiran di luar Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dunia intelektual Syafawi memiliki keterbukaan terhadap pertukaran gagasan. Pemikirannya mencerminkan integrasi antara rasionalitas dan spiritualitas. Selain itu, terdapat pula Muhammad Sa'id bin Muhammad Mufid Al-Qummi, seorang ulama yang berkontribusi dalam penguatan kajian teologi Syiah. Ia aktif dalam pengajaran dan penulisan karya ilmiah yang membahas ajaran-ajaran keagamaan secara sistematis, sehingga membantu menjaga kesinambungan tradisi intelektual di pusat-pusat studi Syafawi. Keseluruhan kontribusi para ilmuwan ini menunjukkan bahwa Daulah Syafawi berhasil melahirkan generasi intelektual yang beragam. Ada yang menekuni filsafat metafisika, ada yang memperdalam hadis dan teologi, ada pula yang mengembangkan matematika dan astronomi. Keberagaman ini mencerminkan kematangan peradaban Syafawi dalam membangun tradisi ilmu pengetahuan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pada masa pemerintahan Daulah Syafawi, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama dalam bidang filsafat, teologi, seni, arsitektur, dan pendidikan. Meskipun Daulah Syafawi lebih dikenal sebagai kerajaan yang menguatkan mazhab Syiah di Persia, namun kontribusinya dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan sangat besar dan berpengaruh hingga saat ini. Salah satu warisan terpenting dari Daulah Syafawi adalah berkembangnya pusat-pusat pendidikan dan kajian keislaman. Pada masa itu, banyak sekali madrasah dan lembaga pendidikan dibangun, terutama di kota Isfahan yang dijadikan ibu kota.
Isfahan kemudian berkembang menjadi pusat intelektual dunia Islam. Di kota inilah para ulama, filsuf, dan ilmuwan berkumpul untuk berdiskusi, menulis karya ilmiah, serta mengembangkan pemikiran keagamaan dan filsafat. Dalam bidang filsafat, muncul tokoh besar seperti Mulla Sadra. Beliau dikenal sebagai pelopor filsafat hikmah muta'aliyah atau filsafat transenden. Pemikirannya menggabungkan rasio, wahyu, dan intuisi spiritual. Karya-karyanya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan filsafat Islam. Bahkan, hingga sekarang masih dipelajari di berbagai lembaga pendidikan Islam di dunia. Selain filsafat, bidang teologi dan hukum Islam juga mengalami perkembangan pesat. Para ulama Safawi menyusun berbagai kitab fikih dan tafsir yang menjadi rujukan dalam mazhab Syiah. Hal ini menjadikan Persia sebagai pusat studi Syiah terbesar di dunia Islam. Warisan penting lainnya terlihat dalam bidang seni dan arsitektur. Pada masa Safawi, seni Islam berkembang dengan sangat indah dan detail. Masjid-masjid Megah dibangun dengan arsitektur yang memukau, seperti Masjid Shah yang menjadi simbol kejayaan arsitektur Safawi. Seni kaligrafi, miniatur Persia, dan kerajinan keramik juga berkembang pesat. Hingga saat ini, karya seni Safawi masih menjadi inspirasi dalam dunia seni Islam modern. Dalam bidang ilmu pengetahuan umum seperti astronomi dan matematika, meskipun tidak sepesat masa Abbasiyah, para ilmuwan Safawi tetap melakukan pengembangan dan pelestarian ilmu-ilmu klasik Islam. Mereka menerjemahkan, mengkaji ulang, dan mengajarkan kembali karya-karya ilmuwan terdahulu sehingga ilmu tersebut tetap terjaga dan berkembang. Selanjutnya yaitu pengaruh Daulah Safawi. Pengaruh Daulah Safawi tidak hanya dirasakan di Persia saja, tetapi juga meluas ke wilayah lain. Secara politik dan keagamaan, Safawi berhasil menjadikan Syiah sebagai identitas resmi negara. Hal ini berdampak besar terhadap struktur sosial dan keagamaan Iran hingga saat ini. Bahkan, Republik Islam Iran modern masih mewarisi tradisi keagamaan yang dibentuk pada masa Safawi. Dalam bidang budaya, pengaruh Safawi terlihat pada penyebaran seni dan arsitektur Persia ke wilayah Asia Tengah dan sekitarnya. Hubungan Safawi dengan kerajaan lain seperti Kesultanan Utsmani dan Mughal juga memunculkan pertukaran budaya dan intelektual. Selain itu, Daulah Safawi juga memperkuat identitas nasional Persia. Mereka menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpecah dan membangun sistem pemerintahan yang lebih terstruktur. Dari sinilah terbentuk fondasi negara Iran modern. Secara keseluruhan, warisan ilmu pengetahuan Daulah Safawi tidak hanya berupa bangunan fisik atau karya tulis, tetapi juga berupa sistem pendidikan, pemikiran filsafat, serta identitas keagamaan yang masih bertahan hingga sekarang. Perkembangan ilmu pada masa Safawi membuktikan bahwa kekuatan sebuah peradaban tidak hanya diukur dari militernya, tetapi juga dari kemajuan ilmu dan budayanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa Daulah Safawi memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan ilmu pengetahuan Islam, serta memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya, pendidikan, dan identitas keagamaan di Iran dan di dunia Islam. Dari perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Safawi, kita dapat mengambil pelajaran bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah peradaban. Sejak masa Syah Ismail I, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menuntut ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk identitas dan memperkuat persatuan bangsa.
Hal ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki peran strategis dalam menentukan arah suatu negara. Pada masa kejayaan di bawah kepemimpinan Syah Abbas I, dukungan penuh pemerintah terhadap madrasah, ulama, dan pusat-pusat keilmuan menjadikan kegiatan intelektual berkembang pesat. Dari sini kita belajar bahwa kemajuan ilmu pengetahuan sangat bergantung pada stabilitas politik dan perhatian pemimpin terhadap dunia pendidikan. Munculnya tokoh besar seperti Mulla Sadra juga memberi hikmah bahwa antara akal dan agama tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru dapat dipadukan untuk melahirkan pemikiran yang mendalam dan bermanfaat bagi peradaban. Namun, sejarah Syafawi juga mengajarkan bahwa keseimbangan sangatlah penting. Ketika perkembangan ilmu lebih berfokus pada satu bidang dan kurang memperhatikan sains praktis, maka kemajuan menjadi tidak menyeluruh. Dengan demikian, hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa pendidikan harus dikembangkan secara seimbang, didukung oleh pemimpin yang peduli terhadap ilmu, serta memberikan ruang bagi para cendekiawan untuk berkarya. Karena pada akhirnya, maju atau mundurnya suatu peradaban sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan dan tradisi keilmuannya.